Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nge-review salah satu Android TV yang menurut gue cukup layak diperhitungkan, yaitu TCL 55A8. Ini memang bukan keluaran baru, tapi sampai saat ini kalau ada teman-teman yang nanyain mau beli TV dan ukurannya gede, murah, bagus, berkualitas, gue pasti selalu ngarahinnya ke si TV ini. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Desain TV TCL 55A8 ini udah sama kayak dengan TV-TV yang keluaran tahun 2020. Jadi dia udah menggunakan bezel yang di pinggirnya itu udah tipis dan dengan listnya warna hitam, jadi memberi kesan low profile. Terus dengan bentuknya yang udah ramping, kalian bisa lihat dari belakang itu udah cukup ramping ya, ketebalannya itu makin ke bawah agak tebal sedikit karena itu memang ada mesinnya. Dan bobotnya di sini nih kurang lebih 20 kilo. Jadi kalau kalian mau ngangkat ya harus minimal 2 orang deh biar aman karena kan TV-nya gede. Yang harus diperhitungkan di sini adalah kakinya. Kalau kalian berencana mau taruh si TV ini nggak pakai digantung bracket, kakinya ini jaraknya agak jauh ya, karena emang dia kepisah kiri kanan, jadi harus menyediakan meja yang cukup luas. Kalau untuk colokan di belakangnya, si TV TCL ini cukup enak dia aksesnya, karena dia posisinya agak kanan belakang, jadi ini mendingan lah, nggak terlalu ke dalam tengah-tengah gitu. Mau colok-colok HDMI, USB, mau pakai, jadi bisa go USB keyboard segala macam, itu gampang sih buat colok-coloknya. Yang kerennya di sini di paket pembeliannya, kalau kalian beli itu langsung dapat otomatis remote-nya tuh dapat 2. Ini jadi ada remote yang untuk langsung buat navigasi buat Netflix aja, yang satunya ada remote yang cukup panjang yang masih ada nomor-nomor kalau kalian yang masih suka nonton TV lokal ya, channel siarannya pakai angka-angka gitu. Nah, kedua remote ini semuanya pakai Bluetooth, jadi kalian kalau mau konekinnya itu gampang banget, tinggal aktifin di Bluetooth di TV-nya. Itu kalian nanti beda dengan infrared ya, kalian harus ngarahnya ke benar ke TV. Kalau di sini remote-nya itu walaupun ngadep kemananya karena Bluetooth, selama masih satu ruangan, jaraknya kejauhan, ini masih bisa difungsiin remote-nya. Tapi kalau tetap mau ngetik-ketik itu mendingan sih kayak search konten YouTube, enakan tetap installin keyboard sendiri. Itu kalian juga bisa colokin USB keyboard, itu ntar bisa ketik-ketik, atau juga ada mouse trackpad-nya di sini. Dan si TV ini juga mendukung WiFi untuk mendapatkan akses wireless nih gitu, jadi udah bisa terima signal WiFi juga buat internetnya. Dan juga karena si TV ini udah smart TV, tentu aja kita udah bisa gunain yang namanya Google Assistant. Ini jadi support langsung dari remote-nya, kalian tinggal ngomong di remote ini langsung otomatis ngebuka untuk konten-konten yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau buka setelin film Netflix, tinggal ngomong di Google Assistant-nya, atau setelin YouTube, buka channel-channel tertentu, jadi nggak usah repot-repot ngetik-ketik lagi. Selain OS-nya yang menurut gua itu udah jadi main reason banget kalian beli TV ini, ada juga fitur-fitur lain karena ini udah mendukung yang namanya Chromecast. Jadi udah hemat lah gitu ya namanya, nggak usah beli Google Chromecast kalau kalian mau casting ke TV ini dari handphone. Terus juga dia ada fitur yang namanya T-Cast. Ini di sini jadi kalian menggunakan handphone kalian untuk jadi remote si TV ini. Kalau misalnya kalian malas pakai remote bawaannya atau mungkin nggak ketemu TV-nya, remote TV-nya. Dan yang terakhir, TV ini juga udah ngedukung yang namanya Dolby Sound ya. Jadi suaranya udah pasti jernih, kenceng. Pokoknya puas banget ya nonton pakai TV ini. Untuk prosesornya sendiri di sini menggunakan quad-core dengan chipsetnya A55. Gua sih nggak begitu ngerti kalau chipsetnya di TV, tapi sejauh dari yang gua pakai, si TV ini memang sih nggak begitu menemukan lag-lag berarti. Intinya sih kalau buat main game, karena ada Play Store, tentu aja kalian bisa install game-game ringan itu semacam kayak si Crossy Road atau Badlands, itu fine-fine aja. Tapi kalau kalian udah mulai ke game yang agak berat kayak Asphalt, itu kalian kan waktu installnya aja tuh lama banget. Jadi kemarin sih gua bilang sih nggak begitu menyarankan game-game berat di sini. Tapi kalau mau buat game-game ringan, buat mini-game aja, TV ini nggak ada masalah. Layar TV ini berukuran 55 inch, ini udah ngedukung yang namanya 4K, udah HDR, udah UHD juga. Ini dengan panel yang masih LED ya lampunya. Ini ingat kalian, memang harganya bukan jangan samain sama OLED ya, tapi ini udah gambarnya udah bagus banget. Jadi kalau mau buat nonton Netflix, itu udah puas banget. Warnanya juga bagus, juga ketajamannya oke. Terus dia juga ada namanya Sports Mode, fitur dimana otomatis gede kecilin suara. Terus juga ada micro dimming, itu juga dia ngedeteksi area sekitar buat dapetin sinar lebih sesuai, nggak sakitin mata. Ini udah asik banget. Jadi gue cukup mengerti kalau walaupun emang layarnya bukan yang terbaik, tapi dengan harga segini ini terbaik di antara kelas-kelas saingan kompetitornya. Kalau dilawan kayak Sony ya iyalah masih kalah. Tapi kalau Sony itu harganya di atas 10 jutaan. Jadi di sini wajar-wajar aja sih buat harga segini, ini masih yang terbaik menurut gua.
Dan juga ditambah lagi OS di sini itu udah menggunakan OS Android TV. Jadi Android TV di sini udah hematin lagi, nggak usah beli Android TV box lagi. Jadi udah built-in di sini, bukan Smart TV, yang ini udah Android TV. Gue pernah jelasin kenapa kalian harus beli Android TV, itu beda sama Smart TV di video yang sebelumnya. Kesimpulannya sesuai di awal tadi ya, gue bilang TV ini sangat-sangat gue rekomendasikan, dan sampai saat ini juga gue masih merekomendasikan TV-TV ini ke semua teman-teman gue yang lagi nyari TV gede, murah, berkualitas. Ini harganya di 5 juta aja. Sekarang makin turun ya. Ini terakhir gua cek itu 5.099.000. Nggak tahu, kalian bisa nanti klik link pembelian di description di bawah. Itu biasanya berubah-ubah, kadang-kadang kosong, kadang-kadang ada. Jadi pantengin aja. Dan juga kalau kalian masih ragu misalnya TCL ini merek apa sih sebenarnya, kalian bisa search Google. Ini salah satu merek paling TV paling laris di dunia. TCL ini emang udah bergerak di bidang TV cukup lama. Kalau dibandingin si Xiaomi yang baru-baru aja ngerilis Mi TV, itu kan dia bikin handphone juga. TCL ini udah bergerak di TV, nggak usah diragukan lagi, jadi sepak terjangnya di TV. Buat panel, kualitas warnanya menurut gue paling bagus di kelasnya itu si TCL ini. Jadi kalau kalian kira-kira suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, and komen ya. Nanti juga aktifin notification loncengnya. Gua Agus, this is Tera Gadget Review. See you next time.